Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Al-Faruq dari kelompok 2, yaitu tentang manajemen sistem operasi. Sebelumnya kita telah mengenal apa itu manajemen sistem operasi, merupakan satu proses dari sebuah program yang sedang dieksekusi. Apa itu yang telah dieksekusi? Sedangkan program itu merupakan kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang telah dimengerti oleh sistem operasi. Nah, sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menjelaskan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, RAM, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat yang masuk dan keluar. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan, atau sedang diproses atau sedang dijalankan. Sedangkan ketika proses tersebut berhenti saat dijalankan, maka sistem operasi ini akan mengambil kembali semua sumber daya sistem operasi agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Sedangkan sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen, seperti yang pertama itu membuat atau menghapus proses pengguna sistem operasi. Sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses yang kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas atau proses-proses yang telah ada. Yang ketiga, menyediakan mekanisme. Untuk proses sinkronisasi merupakan sistem operasi yang mengatur jalannya beberapa proses yang telah dieksekusi bersamaan. Selanjutnya yang nomor 4, menyediakan mekanisme. Tujuannya itu untuk proses komunikasi. Sistem operasi ini juga menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi, contohnya berbagai sumber daya antar proses. Nah, satu sama lain tanpa menyebabkan tergantungnya proses yang lainnya. Lanjut, yang nomor 5, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Deadlock ini merupakan keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lainnya. Sedangkan manajemen memori utama, sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur dari berbagai memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori ini merupakan agar utilitas atau CPU ini meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Memori utama yang telah digunakan lebih dikenal sebagai memori, merupakan sebuah array yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan atau ribuan bahkan jutaan. Selanjutnya sistem komputer. Sistem komputer yang kedua merupakan sistem komputer modern, memiliki sistem hierarki memori. Artinya memori yang ada di komputer disusun dengan tingkat kecepatan yang kapasitasnya yang berbeda. Nah, memori yang memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan proses memiliki kapasitas yang kecil, berkisar hanya dari ratusan hingga 4 MB dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan memori utama secepatnya jauh di bawah kecepatan prosesor, memiliki kapasitas yang lebih besar, berkisar dari 128 MB hingga 4 GB dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, kemudian manajemen input dan output atau I/O atau pemasukan atau keluaran atau M atau K. Pekerjaan utama yang saling itu maksud saya itu saling sharing dilakukan oleh sistem komputer. Selain melakukan komputasi adalah membahas tentang masuknya dan keluarnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak, dan teman-teman. Semoga dapat mengerti, dan bagi ada pertanyaan silakan kita lanjut di WA group, kemudian akan dijelaskan oleh Bapak. Saya Fikri Al-Faruq dengan nomor NIM 1950401066. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.